Pemerintah Indonesia telah memudahkan masuknya komoditi Amerika Serikat dikarenakan tingginya tarif resiprokal yang ditetapkan negeri Paman Sam. Meskipun tarif resiprokal global itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika. Akankah perjanjian dagang yang telah terjalin dapat menguntungkan ke depannya? Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan dampak terhadap dimensi ekonomi, teknologi, geopolitik, dan ketegangan global. Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat termasuk tarif 32% untuk Indonesia memaksa pemerintah menyusun strategi baru demi menjaga daya saing ekspor nasional. Salah satunya melalui penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade atau ART pada Februari lalu yang diharapkan mampu menjaga akses produk Indonesia ke pasar Amerika. Data TradeMap menunjukkan surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat terus meningkat sejak 2009 mencapai puncak 16,6 miliar dolar Amerika pada 2022, sebelum turun menjadi 14,4 miliar dolar pada 2024. Kondisi ini menunjukkan besarnya ketergantungan ekspor Indonesia pada pasar Amerika. Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus hingga 2025. Pemerintah pun menempuh negosiasi ART untuk menjaga momentum ini. Pemerintah menyepakati perjanjian perdagangan resiprokal dengan pemerintah Amerika sebagai upaya peningkatan daya saing produk ekspor dengan melakukan penyesuaian kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN demi menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Di tengah upaya pemerintah menjaga akses pasar ke Amerika Serikat, ekonom menilai langkah tersebut belum serta-merta mengurangi risiko dagang yang sedang berkembang. Nah, Indonesia kan sudah mencoba ya untuk bekerja sama dengan Amerika, bahkan membuka banyak sekali perjanjian perdagangan. Salah satunya adalah Agreement on Reciprocal Trade. Tapi di sisi yang lain, perkembangan yang terakhir, Indonesia justru dituntut melalui Section 301. Yang artinya section ini meningkatkan tarif bagi banyak barang Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan dagang tak lagi hanya menyangkut besaran tarif, tetapi juga mulai memengaruhi arah investasi strategis bisnis perusahaan global. Dalam konteks yang lebih luas, dinamika ini juga berkaitan dengan perubahan peta geopolitik dunia. Menurut pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, membaca kebijakan dagang Amerika tak bisa dilepaskan dari kepentingan keamanan dan strategi politik luar negerinya. Pengetahuan tentang hubungan internasional harus terkait dengan international security. Jadi tadinya seorang Trump yang anti deep state, tiba-tiba dia sekarang menjadi deep state. Karena orang-orang international security di Amerika itu sadar bahwa Anda tidak bisa menggunakan kebijakan tanpa dukungan massa. Susi menambahkan, kebijakan perdagangan Amerika dinilai semakin dipengaruhi pertimbangan strategis, bukan semata pertukaran barang dan jasa. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Dari sisi dunia usaha, perubahan arah kebijakan juga dilihat sebagai pergeseran persaingan global yang lebih luas dibanding sekedar perang tarif. Kadang arahnya sudah bergeser, saya katakan menjadi supply chain restructuring. Jadi yang diperbutkan bukan hanya besaran tarif, tetapi siapa yang menguasai rantai pasok industri strategis ini. Amerika Serikat tidak hanya menekan China, tetapi juga melakukan screening terhadap lebih dari 50 negara mitra dagang melalui mekanisme Section 301 tadi gitu. Pandangan ini tercermin pada struktur perdagangan Amerika Serikat dengan para mitra dagangnya. Data menunjukkan defisit terbesar masih berasal dari Tiongkok yang menjadi fokus utama kebijakan proteksionis Amerika. Bagi Indonesia, memanasnya persaingan dua kekuatan ekonomi dunia ini dinilai berpotensi memberikan dampak berlapis terhadap perekonomian nasional. Pertama, tentunya lewat jalur perdagangan, ada risiko pelemahan permintaan global. Dua, jalur penerimaan negara, karena harga komoditas dan basis kepabeanan kita cukup sensitif terhadap gejolak ini. Dan ketiga, tentunya melewati jalur finansial, di mana biasa volatilitas, nilai tukar, dan juga nanti berpengaruh ke arus modal. Di tengah risiko tersebut, pemerintah mengandalkan ART sebagai jalur negosiasi. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
Pemerintah melalui Kemendak menegaskan sejumlah hasil negosiasi telah memberikan manfaat bagi produk-produk ekspor Indonesia. Tekstil, lalu garmen, sawit dan turunannya, juga ada alas kaki, terus mungkin kopi, coklat, rempah, dan karet juga merupakan produk-produk ekspor andalan kita ke sana. Kalau bicara lebih konkret, kita saat ini berhasil mendapatkan kurang lebih perlakuan yang sangat-sangat khusus atau dalam bentuk penghapusan tarif 0% di angka 1.819 pos tarif. Temuan tersebut disambut positif oleh dunia usaha, namun menurut Apindo, peluang tersebut tetap harus dimanfaatkan dengan strategi yang tepat agar mampu menarik investasi baru. Meski peluang terbuka, pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas ekonomi makro agar tidak rentan terhadap guncangan eksternal. Menurut pemerintah, langkah tersebut menjadi kunci untuk mempertahankan posisi tawar Indonesia di tengah persaingan dua negara besar. Disiplin fiskal tetap sebagai jangkar, di mana kredibilitas APBN tetap dijaga sebagai modal utama kita menghadapi ketidakpastian eksternal, dan setiap insentif yang pemerintah berikan itu tetap terukur dampaknya terhadap penerimaan dan dievaluasi secara berkala. Perang dagang buat semua tak pasti, tekanan tarif berujung negosiasi. Ada tanya pada hal yang tak pasti, kedepannya baru jelas untung rugi. Glenys Oktania, Kompas TV, Jakarta.